maksudnya ada satu impian yang Belum kemudian menjadi harapan Prof nggak untuk selama ini? Wah, ini impiannya yaitu, jadi aku bilang the rest of my life will be dedicated for the future of my daughter and my grandsons. And jadi aku kan 78, dalam teori kan berapa lama lagi kita hidup dan jadi selagi masih ada kesempatan ya kita berikanlah untuk masa depan mereka. Hanya masa depan itu saya udah pernah bilang di modal terutamanya itu integritas. Ya, itu modal utama. Kekayaan sih yes, tapi it's not sufficient. Jadi itu nggak cukup itu. Tapi yang penting itu banyak orang duitnya udah nggak berseri, tapi kalau integritasnya itu integritas itu muncul kalau di kampus itu orang nggak bisa milih orang yang cuma karena duit ya, tapi karena kematangan intelektual, kemampuan menjaga emosi, kemampuan untuk care terhadap orang lain, ramah, sopan dan sebagainya. Nah, hari depan itu yang harus jadi andalan supaya mendapat public trust and also market trust. Ini dua hal. Harus ada kepercayaan publik dan harus ada kepercayaan pasar. Kalau kepercayaan publik itu penting untuk politisi, tapi kalau udah kok masuk politik harus dua-dua itu, ada public trust bahwa dipercaya orang, dan juga market trust, kepercayaan pasar. Gimana kita mau produk kalau kualitasnya nggak bagus? Ini kan kita kan masuk politik lagi kan. Kita kan startup yang keluar ini, kita mulai dengan bisnis yang bisa maju karena kepercayaan publik dan kepercayaan pasar. Jadi nggak ada cheating, ya nggak ada kebohongan. Itu yang diajarin tuh, Pak. Iya. Jadi saya kan lagi masak tuh, misalkan masak cekalang atau masak rawa itu Dedi tuh bener-bener iya ya, jangan dipakein medicine gitu. Iya ya, minyaknya tuh harus bener-bener minyak yang bagus. Nah, walaupun itu capek gitu ya, mungkin kan karena untungnya jadi lebih dikit. Tapi karena Dedi tuh selalu bilang udah yang penting bisnisnya biar orang itu jadinya akhirnya bisa kembali lagi karena kamu nggak cheating dengan ingredients. Nah, jadi pasti harapannya Opa bisnis saya alhamdulillah bismillah di bulan Ramadan ini lancar ya kan Den. Nah, impiannya sederhana aja. Kalau masalah integritas saya udah pernah kehilangan itu. Jadi dia itu hanya berpesan kamu lakukan saja bisnis yang mengandalkan pasar. Makanya saya tuh bikin kue. Cuman kan Dedi ini suka heran. Malam ini baunya wangi, mentega campur sama dan segala macam. Besoknya itu pedes, roa, rica-rica dan segala macam kan. Jadi kalau Dedi tuh makan tergantung makanan yang aku lagi jual gitu kan. Ini ada makanan ini nggak Nji gitu? Nggak ada sih, Ded lagi jualan ini. Tadi pagi masih mau makan cekalang, ternyata udah sold out. Ya kan? Ini yang di packing bisa nggak ya kan? Sebenarnya sih bisa aja, cuman udah keburu dipesan sama orang terus mau digojekin. Tapi yang aku kagum ya, dia bisa mempekerjakan yang mantan-mantan lapas. Tapi aku bilang hebat juga alumni lapas ini. Ya, karena nggak mudah loh. Nggak mudah. Dia hebat juga, ini bisa ngembang gitu, nggak pernah. Kan kita ini UMKM, jadi usaha menengah kecil ya, pokoknya semuanya sapu jagat kan, masak iya, packing iya ya kan. Itu ilmu yang dia dapat dari lapas nih. Ada berapa tahun yang dibawa sama Mbak Enji untuk usaha? 5 orang ya. Sebenarnya kalau sekarang ini yang pegang admin tuh sendiri kan. Jadi kalau di dapurnya sendiri itu ada si kokinya, ada sama asisten chefnya. Awalnya kan saya masak, cuma kayaknya saya udah mulai kecapean nih ya kan, secara tangan keriting ya kan semuanya. Jadi ini udah mulai kita tambah personil lagi. Saya sih maunya sih mantan-mantan api
supaya mereka tuh bisa ada lapangan kerja. Ya tapi kan tergantung mantan napinya mau apa enggak. Kan kita syaratnya yang penting satu nggak boleh narkoba. Kok kamu bisa roboh orang yang dulu narkoba jadi orang baik-baik? Oh nggak semua sih. Ada juga gagal. Saya nggak muluk-muluk lah ya. Misalkan dari 10 yang saya pengen bina dan pengen jadiin mereka itu berhasil, ya 5 aja sih yang sukses gitu. Salah satunya dari mantan napi terpidana. Iya. Oh kalau sekarang ini semuanya mantan napi. Maksudnya terpidana apa? Hah? Yang bantu-bantu. Semuanya ini mantan napi. Ya jadi Itu kalau aspek humanity-nya ada. cuman aku bilang kan Bukan karena cuma aspek cari duit, yang Iya. kalian kapitalis itu. Oh, aku sih kita pasar sih, tapi jangan terperangkap pada filosofi kapitalistik ya. yang penting kan kalau saya tuh halal, berkah, barokah, capek dikit gitu. Pokoknya aku bilang Dedi nggak usah kerja terlalu capek. Mami juga giliran sekarang tuh mungkin memang penghasilan saya tuh nggak seperti saya jadi anggota DPR dulu ya. Nah kayak namanya jual kue kan, kue kering kan berapa sih untungnya kan? Tapi kan yang dicari banyak jumlahnya, maksudnya kuantitasnya. Tapi kan sekarang udah ke Sumatera, udah. Iya, cuman kan saya buktikan Hari udah bisa berapa? Bapak produksi? kalau misalkan sehari itu bisa 3 buku. Yang habis 3 buku itu bisa isinya 75 lembar. Berarti Tante Teli mau pamit. oh iya Dad, Tante Teli mau pamit Dad. Kita tunggu ini sama udah harapan mau Opa mau sih singkat kan, melihat mau singkat perubahan apa harapannya seorang gimana? Mbak Enji menjadi seorang pengusaha. tomorrow itu di tangan Tuhan ya, termasuk jodohnya entahlah kita kan tahu gimana. Yang penting supaya bisa menemukan jodoh nanti. Amin. Kita masih muda. Amin. Dan bisa tetap rukun dengan kita semua ya. Amin. Jadi apa dulu buat ini ya.